selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Di pertemuan kali ini, untuk mengawali pembelajaran, mari kita mengoreksi pekerjaan kalian dari minggu lalu. Masih ingat tugasnya? Ada 10 contoh kalimat tidak efektif. Nah, tugas kalian adalah menentukan alasan mengapa kalimat tersebut tidak efektif dan bagaimana kalimat yang efektif dari kalimat tersebut. Bisa kita mulai? Nah, bisa ya? Sebelumnya, masihkah kalian ingat syarat kalimat efektif itu ada 6? Yang pertama, struktur lengkap dan runtut. Yang kedua, hemat kata. Yang ketiga, bentuk sejajar atau paralel. Yang keempat, penggunaan konjungsinya tepat. Yang kelima, menggunakan kata baku. Yang keenam adalah tidak ambigu. Dari setiap syarat ini bukan berarti untuk satu kalimat harus memenuhi ke-6 syarat ya. Tapi ketika ada sebuah kalimat dia tidak memenuhi ke-6 syarat tersebut, artinya kalimat tersebut tidak efektif. Bisa saja karena strukturnya tidak lengkap, atau terlalu boros kata, atau tidak sejajar, dan seterusnya. Nah, dari ke-6 syarat ini yang biasanya kalian masih bingung sepertinya adalah yang pertama, struktur tidak lengkap dan runtut. Nah, kalau struktur kalian harus ingat ya, yang namanya kalimat harus diawali dengan subjek, diikuti dengan predikat. Ketika itu terbalik, artinya kalimatnya tidak runtut. Kemudian kalau ada konjungsi di awal kalimat, artinya awal kalimat merupakan keterangan. Apakah boleh? Boleh, asal dia dibatasi tanda koma dan diikuti subjek setelah tanda koma. Ketika ada kalimat yang diawali dengan konjungsi tapi tidak diikuti dengan subjek, artinya dia tidak efektif. Kemudian yang sulit juga mungkin menurut kalian adalah bentuk sejajar atau paralel. Nah, di dalam membuat kalimat kita harus mengetahui prinsip kesejajaran. Ini terjadi ketika kalimat tersebut misalnya dia memiliki beberapa kata kerja. Nah, beberapa predikat maksud saya. Nah, predikat tersebut dia harus sejajar. Predikat yang pertama, kedua, dan seterusnya dia bentuknya harus sama. Kalau dia nomina harus nomina semua, kalau dia verba harus verba semua. Kalaupun dia sudah verba semua, dia harus diperhatikan. Kalau berawalan mo, kata kerja berikutnya harus berawalan mo dan seterusnya. Dan kalau diawali di juga sama. Kata kerja yang pertama di, berikutnya juga harus berawalan di. Nah, ini yang biasa saya beri contoh. Butir Pancasila. 1. Ketuhanan. 2. Kemanusiaan. 3. Persatuan. 4. Kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan. Kalau kalian lihat butirnya di situ bentuknya sama, yaitu nominal. Bukan berarti semuanya harus ke atau ke semua atau ke semua ya, tapi yang penting bentuknya sama, itu bentuk nominal. Coba di pasal yang terakhir diganti menyejahterakan, pasti butir Pancasila tidak akan efektif. Nah, kita langsung saja mengoreksi ya. Yang pertama, balap mobil di sirkuit itu ramai. Beberapa mobil-mobil tampak adu cepat. Di sini sudah jelas. Alasannya adalah tidak hemat. Beberapa mobil-mobil itu tidak hemat. Nah, jawaban yang benar, kalian menghilangkan kata mobil atau menghilangkan kata beberapa. Soal sudah kemukakan agar rapat ditunda menunggu semua anggota-anggota hadir. Ada 2 prinsip yang tidak dipenuhi. Yang pertama, strukturnya tidak runtut. Yang kedua adalah tidak hemat kata. Sudah saya kemukakan, ini namanya pasif pelaku karena belakangnya kan.
bisa I juga. Nah, berarti yang betul adalah sudah saya kemukakan. Kemudian semua anggota-anggota tinggal pilih mau menghilangkan kata semua atau menghilangkan salah satu kata anggota. Nomor 3, menyatukan pendapat itu penting. Persatuan itu diperlukan agar ada kesepakatan. Nah, kita lihat di situ ada kata yang saling berkaitan dan seharusnya paralel, sama-sama dari kata dasar satu. Yang satu menyatukan, yang satu persatuan. Kalau kita baca juga kalimatnya jadi tidak enak. Biar enak, kita harus mengganti. Ada dua alternatif. Yang pertama, menyatukannya tetap, persatuan diganti menjadi penyatuan karena yang depan menyatukan. Atau alternatif kedua, menyatukannya yang diganti karena belakangnya sudah persatuan, yang depan harus diganti mempersatukan. Nomor 4, kedua sahabat itu berpeluk-pelukan satu sama lain karena rindu. Berpeluk-pelukan satu sama lain. Nah, itu artinya berpeluk-pelukan itu kan sudah saling ya, jadi tidak perlu ditambah satu sama lain. Jadi alasannya tidak hemat kata. Jawaban yang betul, kedua sahabat itu berpelukan karena rindu itu sudah menyatakan saling. Soal berikut. Mereka melakukan korupsi dan tampak tidak merasa malu. Nah, sudah jelas di bagian awal mereka adalah bentuk jamak, jadi tidak perlu dua kali, itu pemborosan. Jadi kalian harus menghilangkan salah satu. Kemudian tampak tidak merasa malu. Sebenarnya kalimat ini masih bisa diterima, masyarakat biasanya juga masih menggunakan. Tapi alangkah baiknya kalian menghilangkan kata merasa. Karena apa? Karena malu itu sudah wujud perasaan. Jadi tidak perlu kalian tambah kata merasa. Nah, seperti kalian menyebut sarapan pagi. Kalau sarapan sudah pasti pagi ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau kalian menemukan kata ini ternyata di suatu soal dan tidak dipermasalahkan, itu juga tidak masalah. Yang penting kalian sudah tahu prinsipnya. Berikutnya, kita belum akan umumkan hasil lomba otomotif itu. Nah, kita menemukan lagi satu soal pasif pelaku. Umumkan. Ada juga hadiri. Isikan atau isilah. Nah, yang belakangnya lah kan i itu berarti pasif pelaku. Urutannya bukan subjek dulu tapi keterangannya dulu, yaitu menjadi belum akan kita umumkan hasil lomba otomotif itu. Kalau kita mau mengubahnya menjadi kalimat yang biasa juga boleh. Misalnya, kita belum akan mengumumkan hasil lomba otomotif itu. Kalau mau subjeknya di depan, kata umumkan harus diganti menjadi mengumumkan. Soal nomor 7, showroom mobil itu menjual berbagai macam-macam merek mobil mewah. Ini sudah jelas, pasti kalian sudah fasih ya. Tidak hemat kata dan yang dihilangkan antara kata berbagai atau salah satu kata macam. Soal berikutnya, Amir bertemu sahabatnya, penemuannya itu di rumah makan. Nah, ada dua kata lagi yang dia memiliki kata dasar yang sama, yaitu temu. Kita lihat yang pertama bertemu, yang kedua penemuannya. Kalau kita baca kalimat ini juga sangat aneh ya. Kata penemuan itu digunakan oleh ilmuwan. Kalau kamu bertemu dengan sahabatmu, artinya bukan penemuan tapi pertemuan. Dan ketika kalimat ini diganti menjadi Amir bertemu sahabatnya, pertemuannya itu di rumah makan. Kalimat ini sudah efektif karena sejajar. Sudahkah kalian menyumbangkan tenaga dan pikiran demi kemajuan kampung? Maaf ya, itu salah ketik, menyumbangkannya hanya satu kali. Nah, di situ sudah jelas ada kalian. Kalian itu bentuk jamak, tidak boleh
ditulis 2 kali. Jadi jawaban yang benar adalah menghilangkan salah satu kata kalian. Jangan merubah jadwal seenaknya. Pengubahan itu mengacaukan proses belajar mengajar. Nah, di sini kata merubah selain dia tidak sejajar ya, karena pasangannya adalah pengubahan. Tapi sebenarnya kata merubah sendiri itu tidak baku. Coba kalian cek di kamus. Merubah pasti tidak muncul. Karena apa? Kata dasarnya ubah, bukan rubah. Jadi yang betul adalah mengubah. Karena rubah itu nama hewan. Dan kata yang kita maksud adalah ubah. Jadi yang betul mengubah, bukan merubah. Nah, 10 soal sudah kalian koreksi ya. Silahkan ditulis jawaban yang betul kalau memang jawaban kalian sebelumnya salah, karena beberapa soal ini mungkin akan keluar saat ulangan. Nah, yang lain sebagai bonus agar kalian semakin memahami. Soal yang pertama, Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. Alasannya apa? Betul, tidak hemat kata. Tinggal kalian pilih mau sangat manis atau manis sekali. Soal berikutnya, dalam seminar itu membicarakan pentingnya generasi bermoralitas tinggi. Lihat ada konjungsi di awal. Kalau ini kata keterangan ya, bukan konjungsi. Dalam seminar itu berarti dia harusnya keterangan, membicarakan predikat. Artinya kalimat ini tidak punya subjek. Apa yang harus dilakukan? Silakan kalian hilangkan kata dalam. Tinggal menghilangkan kata dalam, kalimat ini sudah efektif. Kalimat berikutnya, jika bekerja dengan keras, maka kamu pasti berhasil. Ada 2 konjungsi di dalam satu kalimat, jika dan maka. Padahal kata konjungsi jika dan maka itu bukan konjungsi korelatif. Jadi tidak bisa atau tidak boleh dipasangkan. Ingat ya konjungsi korelatif ya. Kalau kalian lupa silahkan cek materi sebelumnya. Misalnya, bukan melainkan, tidak tetapi, dan seterusnya. Kalau jika dan maka dia bukan korelatif. Jadi tidak boleh dipasangkan. Silahkan kalian hilangkan salah satu. Ini yang tepat, dihilangkan kata maka. Jika bekerja dengan keras, kamu pasti berhasil. Itu sudah. Berikutnya, salah satu objek wisata di Kabupaten Pesisir Barat adalah Pulau Pisang. Dilihat di kabupaten. Di situ bukan sebagai awalan, jadi tidak boleh digabungkan, harus dipisahkan. Dan kabupaten merupakan nama geografis dan diikuti dengan nama kabupatennya, jadi K-nya harus ditulis kapital. Setelah itu ada Pulau Pisang. Kata pulau juga nama geografis, diikuti nama pulaunya, jadi P-nya juga harus besar. Harus kapital. Dan yang terakhir, karena harga BBM naik, maka pengendara motor memilih naik angkot. Kita lihat di situ ada 2 konjungsi lagi yang bukan konjungsi korelatif. Tidak boleh dipasang-pasangkan. Bukan jodohnya, jadi tidak boleh dipasangkan. Nah, karena harga BBM naik, maka pengendara motor memilih naik angkot. Silahkan kalian pilih. Ada 2 alternatif. Alternatif yang pertama menghilangkan kata karena, dan alternatif kedua adalah menghilangkan kata maka. Apakah kalian sudah cukup paham dengan kalimat efektif? Memang terlihat agak rumit ya, tapi kalau kalian banyak latihan soal, saya yakin kalian pasti akan fasih dan mudah menemukan mana kalimat yang efektif dan mana kalimat yang tidak efektif. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.